warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan kelompok kedua kelompok Cihalimun Desa Sukatani bulan Oktober Ibu ya. Sambil berjalannya waktu kita sambil absen Ibu ya. Kita give dulu ya Bu ya. Ada apresiasi buat dua orang yang bisa menjawab, yang masih ingat ya materi bulan kemarin ya Bu ya. Kemarin itu tentang apa Bu? Tentang pendidikan, pentingnya pendidikan PAUD. Nah kemarin kita juga telah berdiskusi tentang permasalahan anak yang mogok atau tidak mau berangkat ke sekolah karena katanya tasnya rusak dan belum punya yang baru gitu. Jadi hadiahnya punya kangge Bu Tania sarang Bu Atin. Nah, nanti ada kuis lagi ya Bu ya. Nanti di akhir saya buat kuis, nanti ada. Kita mulai ke pembahasan bulan sekarang Bu. Untuk materi bulan ini yaitu pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak Ibu ya. Nah, tujuan pembelajaran ini semua diharapkan mampu mencegah kekerasan terhadap anak. Anak berhak untuk bermain Ibu ya. Soalnya kan ada fase di mana tumbuh kembang anak juga untuk mengembangkan indera sensorik motorik ya. Terus ada berkreasi yang meskipun ada sedikit dia bisa coret-coret di tembok, itu adalah salah satu kreasi juga sebetulnya gitu. Terus ada berpartisipasi di sini adalah hal-hal yang positif Ibu ya, seperti ibunya sedang memasak, berpartisipasi dalam membantu ibunya, tapi jauhkan dengan alat-alat yang tajam Ibu ya, seperti pisau dan sebagainya. Terus berhubungan dengan orang tua bila terpisah. Nah di sini ketika ada suatu kondisi di mana kedua orang tuanya sudah berpisah atau suaminya merantau ke luar kota, itu jangan memutuskan komunikasi dengan anak ya. Terus bebas beribadah, ini karena setiap anak pasti biasanya mengikuti ibadah yang dianut oleh orang tua Ibu ya. Terus bebas berkumpul. Nah anak bebas berkumpul di sini seperti ketika setelah sekolah bermain. Pemberian nama itu juga wajib dan memiliki hak untuk diberikan nama. Identitas juga ini tidak hanya dari orang tua, tapi juga dari sipil juga nanti diberikan identitas. Kalau untuk anak itu kan berawal dari akte kelahiran, terus ada KIA sampai KTP. Di sini ada contohnya Bu, contoh kekerasan fisik, memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, ini apalagi Bu. Terus mengguncang-guncangkan badan anak, nah, terus memasukkan cabai ke mulut gitu. Anak rewel, nangis mulu dimasukin cabai biar nggak nangis, padahal itu malah lebih berisiko Ibu ya. Terus ada psikisnya Bu, terus memelototi anak ketika misalkan anak sedang belajar nih, anak tuh kok nggak bisa ngerjain soal sekian, dipelototi sama orang tua, itu sebetulnya berakibat psikis untuk anak. Justru ketika anak takut pada orang tua, anak dalam kondisi tertekan, dia tertekan menyesalkan soal, dia tertekan juga oleh orang tuanya, otomatis dia akan mencari solusinya itu apa? Berbohong gitu ya. Kedua Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Nah, biar Ibu tidak mudah lupa, ada tepuknya Bu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Ada perubahan sikap yang tadinya periang jadi pendiam. Nah, Ibu perlu menanya, tapi kan otomatis ketika Ibu kenapa kok jadi pendiam, atau Neng kenapa, ada masalah apa, itu kan tidak mau bicara ya. Nah Ibu tanya sebelum tidur atau pada saat makan. Nah dikasih sesuatu yang menurut anak ibu suka nih barang ini, dikasih aja, terus nanti ngobrol, Neng ada masalah apa gitu. Nanti biasanya dia akan bercerita karena dia merasa ada yang melindungi. Biasakan sebelum tidur berceritalah dengan anak gitu.
gitu. Keluh kesah anak itu pada saat kegiatan di sekolah seperti apa, ketika dia sudah bermain seperti apa gitu. Nah, terus mintalah pertolongan atau ahli lembaga layanan jika memang ada kondisi semisalkan ada luka pada kondisi tubuhnya. Terus ini laporkan ke pihak berwajib seperti hal-hal praktis agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif seperti mulut, leher, dada, dan daerah-daerah selangkangan dan pantat. Jadi sebetulnya untuk area-area sensitif, makanya orang tua itu wajib mendidik anak, khususnya perempuan ya Bu ya, menggunakan pakaian yang tertutup gitu. Terus ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan, atau bahkan harus lari juga ketika ada orang yang tidak dikenal. Riskan juga Bu, soalnya begini Bu ya, anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang itu berbeda ya. Tipikalnya anak-anak zaman sekarang itu dibarengi dengan kebutuhan teknologi gitu. Teknologi itu sebagai salah satu alat. Nah, setiap anak itu pasti sudah mengenal yang namanya teknologi. Nah, otomatis setiap konten yang muncul selalu ada. Kita perlu juga memantau anak dari segi teknologinya, dari handphonenya dicek. Terus barangkali ada foto-foto yang aneh, atau misalkan dia sedang buka YouTube kok ada video-video aneh. Makanya di fitur-fitur Android itu, di YouTube khususnya, itu kan ada fitur kontrol orang tua. Nah itu untuk mengontrol agar tidak ada konten-konten seksual seperti itu ya. Membutuhkan perhatian khusus. Yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, perkembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Terus yang keempat, anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Terus lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak ada di sini Dinas Sosial. Terus P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan dan Trauma Center. Terus Komnas Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Tim Reaksi Cepat TRC Kementerian Sosial, LKS Anak Terdekat, TPAK 081 dan Tepukan anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Pertemuan bulan depan kita akan membahas tentang eksploitasi anak itu ya. Jadi itu juga lebih penting juga, karena banyak juga kasus orang tua menjual anaknya untuk mendapatkan penghasilan gitu. Karena mungkin kebutuhan ekonomi yang minim, itu anak disuruh mengemis atau anak disuruh mengamen. Kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.